Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 penelitian pendidikan dengan beranggotakan yaitu saya sendiri sebagai moderator nama Hanifah Dian Alfiah NIM A50210062 yang selanjutnya ada Mbak Nanda Alaida Akika Putri NIM A50210063 yang selanjutnya ada Mbak Septia Ardiana NIM A50210086. Yang terakhir yaitu ada Mas Vito Arya Permana Putra NIM A50210069. Di sini kami akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Ada 4 yaitu model pembelajaran 4D, ada model pembelajaran DBR, ada model pembelajaran Azure, dan terakhir yaitu POM model. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model P4. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari model P4. Model pengembangan perangkat pembelajaran P4 adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang efektif. P4 mengacu pada 4 tahap utama dalam proses pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu yang pertama define atau tentukan, desain atau rancang, develop, kembangkan, dan disseminate atau sebarkan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai setiap tahapan dari model P4. Yang pertama yaitu define atau tentukan. Pada tahap pertama dari model P4 adalah define, yang artinya itu tentukan. Pada tahap ini tujuan dan target pengembangan harus ditentukan dengan jelas. Hal ini meliputi penentuan kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik serta penentukan materi dan sumber daya yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua yaitu desain atau rancang. Setiap tujuan dan target pembelajaran ditentukan tahap selanjutnya yaitu desain atau rancang. Pada tahap ini, perangkat pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti pengalaman belajar peserta didik, jenis dan metode pembelajaran, serta sumber daya yang tersedia. Tujuan dari tahap ini untuk menciptakan perangkat pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu develop atau kembangkan. Tahap ketiga dari metode ini yaitu develop yang artinya itu kembangkan. Pada tahap ini, perangkat pembelajaran dikembangkan dengan menggunakan teknologi atau media pembelajaran yang tersedia. Hal ini meliputi pembuatan konten, materi pembelajaran, pengujian dan evaluasi, dan terakhir yaitu perbaikan dan penyesuaian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan dan target pembelajaran yang ditetapkan. Yang keempat yaitu disseminate atau sebarkan. Tahap terakhir ini model P4 adalah disseminate yang artinya itu sebarkan. Pada tahap ini perangkat pembelajaran disebarkan dan diimplementasikan dalam lingkungan pembelajaran. Hal ini meliputi pelatihan dan orientasi kepada para pembelajar atau pengajar dan peserta didik, serta menerapkan dan evaluasi perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat pembelajaran terintegrasi dengan baik dalam lingkungan pembelajaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para peserta didik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah model P4. Untuk langkah pertama yaitu define atau tentukan. Yang pertama, tentukan tujuan dan target pembelajaran. Lalu, tentukan materi dan sumber daya yang akan digunakan dalam pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu desain atau rancangan. Pada rancangan, perangkat pembelajaran dengan mempertimbangkan pengalaman peserta didik dan jenis metode pembelajaran serta sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, develop atau kembangkan. Pengembangan konten dan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan dan target pembelajaran yang telah ditetapkan pada tahap define.
Yang selanjutnya, lakukan pengujian dan evaluasi terhadap perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan dan perbaikilah atau sesuaikanlah perangkat pembelajaran sesuai dengan hasil evaluasi yang telah diperoleh. Untuk yang keempat yaitu langkah-langkah disseminate atau sebarkan. Sebarkanlah perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan dalam lingkungan pembelajaran. Lalu, lakukan pelatihan dan orientasi kepada para pengajar serta peserta didik terkait menggunakan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Selanjutnya, implementasikan perangkat pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran. Lakukan evaluasi terhadap perangkat pembelajaran yang telah diterapkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan target pembelajaran. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai setiap langkahnya atau penjelasan setiap langkahnya. Dalam pengembangan perangkat pembelajaran model P4, setiap tahap harus dilakukan secara beruntut dan terintegrasi satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, serta memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Selain itu, pengembangan perangkat pembelajaran model P4 juga mengedepankan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan kualitas dan keberhasilan pembelajaran yang akan dicapai. Model DBR, Design Based Research. Model pengembangan perangkat pembelajaran DBR, Design Based Research, adalah pendekatan pengembangan kurikulum yang fokus pada pengembangan perangkat pembelajaran melalui proses pengujian dan evaluasi yang terus-menerus. Pendekatan ini mengacu pada sebuah siklus siklikal yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu analisis, desain, development, dan implementasi. Dalam setiap tahap, perangkat pembelajaran yang harus dikembangkan harus diuji dan dievaluasi secara berkala sehingga bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pada pembelajaran. Penjelasan setiap langkahnya. Yang pertama, tahap analisis. Pada tahap ini, peneliti harus memahami tujuan dan konteks pembelajaran serta mengidentifikasi masalah yang harus diatasi. Langkah-langkah pada tahap analisis antara lain: yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan pembelajaran yang perlu diatasi, analisis tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik, lalu analisis konteks dan lingkungan pembelajaran, dan penetapan konsep dasar yang perlu dikuasai oleh peserta didik. 2. Tahap desain. Setelah menyelesaikan tahap analisis, langkah selanjutnya adalah merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dalam pembelajaran. Langkah-langkah pada tahap desain antara lain: yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang kedua, menentukan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. Keempat, merancang aktivitas dan materi pembelajaran yang mendukung pencapaian dalam tujuan. Yang ketiga, tahap development. Setelah merancang perangkat pembelajaran, langkah selanjutnya adalah mengembangkan perangkat pembelajaran tersebut. Pada tahap ini, peneliti merancang dan mengembangkan prototipe atau model awal perangkat. Nah, langkah-langkah pada tahap development antara lain: yang pertama, membuat prototipe atau model awal perangkat pembelajaran. 2. Melakukan uji coba terbatas terhadap prototipe tersebut. 3. Menganalisis kelemahan dan kekurangan prototipe. Yang keempat, memperbaiki dan menyempurnakan prototipe. Yang keempat, tahap implementation. Setelah prototipe, perangkat pembelajaran telah dikembangkan dan diperbaiki. Langkah selanjutnya adalah menerapkan perangkat pembelajaran tersebut secara luas. Pada tahap ini, peneliti menguji dan mengevaluasi efektivitas perangkat pembelajaran tersebut secara menyeluruh. Langkah-langkah pada tahap implementation antara lain: yang pertama, menguji perangkat pembelajaran di lapangan. 2. Menyimpulkan data dan informasi terkait dengan efektivitas perangkat pembelajaran. 3. Menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan. 4. Menyempurnakan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Model Azure.
Model Azure adalah model sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan program pembelajaran yang efektif. Model ini terdiri dari 6 langkah yang mengarahkan desainer pembelajaran untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, memilih strategi pembelajaran yang tepat, menggunakan materi pembelajaran yang sesuai, menerapkan strategi evaluasi yang efektif, dan melakukan penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah penjelasan setiap langkahnya. Yang pertama, diawali dengan analisis kebutuhan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Langkah ini meliputi penentuan karakteristik peserta didik, identifikasi tujuan pembelajaran, dan penilaian kebutuhan belajar. Yang kedua yaitu state objectivities, menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Langkah ini meliputi merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas, spesifik, berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, select strategis, memilih strategi pembelajaran yang efektif. Langkah ini meliputi memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan konteks pembelajaran. Yang keempat yaitu utilis material, memilih dan menggunakan materi pembelajaran yang sesuai. Langkah ini meliputi memilih materi pembelajaran yang tepat, mengembangkan dan menyesuaikan materi pembelajaran yang ada, dan menggunakan teknologi dan media pembelajaran yang tepat. Yang kelima yaitu require evaluation, menerapkan evaluasi pembelajaran untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Langkah ini meliputi merancang instrumen evaluasi yang sesuai, mengumpulkan data evaluasi, dan menganalisis hasil evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu yang keenam atau yang terakhir, revise, merevisi program pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Langkah ini meliputi merevisi program pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan memperbaiki program pembelajaran untuk meningkatkan efektivitasnya. Model pengembangan Bloom adalah model pengembangan yang terdiri dari 6 langkah dalam proses pengembangan pembelajaran atau pengembangan produk-produk teknologi. Model ini dikembangkan oleh J. Bloom pada tahun 1999 atau 1999 dan umumnya digunakan dalam pengembangan pendidikan dan teknologi. Dalam model Bloom 1. Analisis. Langkah pertama dalam model pengembangan Bloom adalah melakukan analisis kebutuhan atau masalah yang ingin dipecahkan melalui pengembangan produk atau pembelajaran. Langkah ini dilakukan untuk memahami tujuan, sasaran, dan konteks pengembangan. Yang kedua, desain. Pada langkah ini, perencanaan kegiatan dan sumber daya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan konteks pengembangan. Yang ketiga, pengembangan. Langkah ketiga ini adalah melakukan pengembangan produk atau program pembelajaran yang dirancang pada langkah kedua. Pengembangan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan bacaan, membuat bahan ajar, dan mengembangkan teknologi atau alat bantu belajar yang diperlukan. Yang keempat, evaluasi formatif. Langkah keempat adalah melakukan evaluasi formatif terhadap produk atau program pembelajaran yang telah dikembangkan pada langkah ketiga. Evaluasi formatif dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau program pembelajaran memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, revisi. Revisi adalah program pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi formatif pada langkah keempat. Revisi dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk atau program pembelajaran. Yang terakhir, evaluasi sumatif. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi sumatif terhadap produk atau program pembelajaran yang telah direvisi pada langkah kelima. Evaluasi sumatif dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas produk atau program pembelajaran secara keseluruhan dan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pengembangan telah tercapai. Secara keseluruhan, model pengembangan Bloom menekankan pentingnya analisis kebutuhan yang baik dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pengembangan yang optimal. Model ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks pengembangan, baik itu pembelajaran maupun pengembangan produk-produk teknologi. Perbedaan paling menonjol antara model pengembangan Bloom, model pembelajaran Azure, 4D, dan DBR terletak pada fokus pengembangan dan terhadap proses pengembangan.
pengembangan Bloom atau M&D difokuskan pada pengembangan produk atau program pembelajaran melalui proses riset dan pengembangan yang melibatkan analisis kebutuhan, desain, pengembangan, evaluasi formatif, revisi, dan evaluasi sumatif. Model ini lebih cocok digunakan untuk pengembangan produk-produk teknologi atau pembelajaran yang memerlukan riset dan pengembangan yang mendalam. Yang kedua, model pembelajaran Azure difokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur, sistematis, dan alternatif. Model ini melibatkan 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model ini lebih cocok digunakan untuk pengembangan kurikulum atau perencanaan pembelajaran yang sistematif. Yang ketiga, model 4D difokuskan pada pengembangan pembelajaran berbasis proyek yang terdiri dari 4 tahap: discover, dream, design, dan deliver. Model ini lebih cocok digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada keterampilan, kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Yang terakhir, model DBR difokuskan pada pengembangan teori dan praktek pembelajaran melalui proses riset dan pengembangan berkelanjutan yang melibatkan 3 tahap, yaitu analisis, desain, dan evaluasi siklus berulang. Model ini lebih cocok digunakan untuk pengembangan teori dan praktek pembelajaran yang berbasis riset. Secara umum, perbedaan antara model-model tersebut terletak pada fokus pengembangan dan tahapan proses pengembangan. Model pengembangan Bloom lebih fokus pada riset dan pengembangan produk atau program pembelajaran, sementara model Azure lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur. Model 4D lebih fokus pada pengembangan pembelajaran berbasis proyek, dan model DBR lebih fokus pada pengembangan teori dan praktik pembelajaran yang berbasis riset. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf.